Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada bab 2 Aljabar. Nah, ini ya, untuk pembahasan bab sebelumnya bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Nah, ini adalah bab satunya ya. Nah, ini bab 1. Sekarang kita masuk bab 2. Oke, langsung saja kita akan bahas. Oh ya, playlist ini linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Oke, Aljabar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Enggak ada adanya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, adanya di belakang. Republik Indonesia 2021. Oke, kita akan belajar aljabar. 1. Aljabar dalam kalimat matematika. 2. Menyederhanakan bentuk aljabar. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Berapa banyak lidi yang kita perlukan? Mari kita lihat. Persegi ya dapat dibentuk dengan menghubungkan lidi-lidi yang panjangnya sama secara berdampingan. Ya, jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Berapa banyak lidi diperlukan untuk membentuk 4 persegi? Pertama butuh 4. Untuk berikutnya kita cuma butuh 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, berapa banyak untuk membentuk 10 persegi? Ya, dilanjutkan. Nambah 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai perseginya ada 10 seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak lidi yang perlukan untuk membuat 4 persegi? Kalau kita cuma membutuhkan 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, misalnya di situ membutuhkan 4. Pertama itu awalnya 4. Ya, di sini 4. 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, 3-nya 3 kali. 3 kali 3 adalah 9 ya. 9 tambah 4 di sini adalah 13. Lah kalau 10, pertamanya 4 ya. Pertamanya 4. Berikutnya 1 2 3 1 2 3 1 2 sebanyak berapa sampai nanti ya, sampai 9 kali. Ya, sampai 3-nya itu sampai 9 kali. Ya, 3 kali 9 ini adalah berapa? 3 kali 9 adalah 27, terus ditambah 4. Seperti itu logikanya ya. 4 tambah 27 adalah 31. Loh, 13, 31 bolak-balik. Oke. Untuk membuat persegi kita butuh 2 persegi kita butuh 7 ya. 1 2 3 4, habis itu 1 2 3. Itu. Jadi itu benar yang disampaikan siapa ini ya, si baju biru. Oke. Yuni menggunakan kalimat matematika berikut untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi. Di sini ya, 1 tambah 4 kali 3. Nah, boleh seperti itu. Ya, jadi 1 ini dipisah. 1 ini dipisah, 4-nya itu ada 3. Itu boleh juga ya. Seperti persamaannya Pak Ali seperti ini boleh. 4 ditambah 3-nya berapa kali? Ini 1-nya yang dipisah. 1 tambah 4-nya 3 kali. Boleh ya. Jadi 1-nya ini dipisah di sini ya. 1-nya itu dipisah. 1-nya dipisah karena ini beda sendiri ya. Nah, ini 4-nya 3 kali. 1 2 3 4 ya. 3-nya 4 kali ya. 4 kali 3, 3-nya 4 kali. Jadi beda antara 4 kali 3 dan 3 kali 4 itu di situ. Ya, 4 kali 3 itu 3-nya 4 kali gitu ya. Oke. Bilangan 1 3 4 menyajikan apa? Nah, bilangan 1 3 dan 4 menyajikan apa? Menyajikan mungkin yang dimaksud ini ya sebuah persamaan ya. Kita lihat aja nanti ya arah pertanyaan yang mana itu. Matematika nih. Dengan menggunakan cara Yuni, bagaimana menyusun kalimat matematika untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan untuk 5 persegi. Kalau 5 persegi berarti 1 tambah 4 kali 5. Nah, seperti itu 5 persegi ya. 5 persegi. Ya.
Jadi 4 kali 5 20, 20 tambah 1 adalah 21. 1 tambah 20 sama dengan 21. Kalau 6 persegi, kalau 6 persegi saya pakai merah. 6 persegi berarti 1 tambah 4 kali 6, 6-nya 4 kali. 1 tambah 24 yaitu 25. Kalau 10 persegi saya pakai hijau. 10 persegi, 10 persegi berarti 1 tambah 4 kali 10, 10-nya wait a minute, 3-nya 5 kali kok 4, maaf salah salah, 3-nya yang paling salah ini gimana, maaf 3-nya yang 5 kali kok 4-nya, nah ini terpaksa ya. 5 kali 3, 3-nya 5 kali gitu ya. Nah ini salah ya. Maaf. Oke. Kan pertama 1, 5 persegi, terus 3-nya itu 5 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 tambah 5 kali 3 ya. 1 tambah 5 kali 3 adalah 1 tambah 15 yaitu 16. Jangan-jangan yang atas tadi Pak Ali salah? Enggak ya? Enggak, ini tadi ngitung sendiri saya. Oke, maaf sekali lagi Pak Ali melakukan kesalahan. Sekarang yang 6 persegi. Oke, 6 persegi pakai merah ya. Nah, di sini masih ada tempat longgar. 6 persegi 1 tambah 3-nya 6 kali, 6 kali 3, 3-nya 6 kali, gitu tuh. 1 tambah 18 sama dengan 19. Ayo, salah lagi. 19. Kemudian yang ini warna hijau, 10 persegi. Ya, sama dengan 1 ditambah 10 persegi ya, berarti 10 kali 3-nya 10 kali. Oke, 1 tambah 30 yaitu 31. Heru menyajikan kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi. Jelaskan gagasannya. Ya. Nah, gagasannya ini yang Rudi ini Heru sama dengan Pak Ali tadi. Gagasannya 4, yang pertama itu adalah 4. Ya, boleh ya. Ini pertama 4 ya, 4 ini, kemudian 4 kurangi 1 kali 3 ya, 3-nya 4 kurangi 1 kali, boleh ya. Ini sama dengan cara Pak Ali yang di atas ini. Nah, pertama 4 terus 3-nya sisanya. Oke, tapi dalam persamaan lebih enak pakai ini, ya. Jadi berapa kalinya itu sama dengan ini, sama dengan angka di sini, jadi lebih enak. Ya, oke. Bagaimana cara yang tepat untuk menentukan banyak lidi? Ya kedua-duanya benar. Ya hanya mana yang disukai, mana yang membuat kita merasa mudah, gitu aja. Mari kita pikirkan cara lain untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan. Oke, ada ide lain, kita lihat yang di sini apa idenya. Gunakan cara yang berbeda dengan Heru dan Yuni. Susunlah kalimat matematika dari cerita di atas, kemudian hitunglah banyaknya lidi yang dibutuhkan. Jelaskan idemu. Dengan menggunakan cara seperti di atas, susunlah pernyataan matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi-persegi yang diminta. Mengapa ada banyak sekali pernyataan beda tapi jawabannya sama? Ya boleh saja. Misalnya untuk 4 persegi kalian mengunci ini. Nah, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kekurangannya nanti tambahkan 1, 2 warna lain aja ya. Ini pakai biru. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalnya dibikin seperti ini boleh juga. Ya 7 ditambah 7 ditambah 4 dikurangi 2 ya, dikalikan 3. Nah, boleh. Hasilnya sama. Ya, yang dikunci 7-nya ini. Ya.
Nah, 4 kali 3 kurangi 2-nya ini saya bikin warna biru aja biar tahu. Nah, dan seterusnya. Coba sekali lagi kita akan bikin nanti ini warna biru ya. 4 dikurangi 2 dikali 3. Misalnya dengan cara ini ya, 7 persegi. Ya, boleh. Ya, jadi cara ini tadi 1 2 3 4, 1 2 3 kan 7 ya. Nanti kekurangannya ditambahkan di sini. 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 kan gini ya. Nah, ini nanti pernyataannya menjadi 7 ditambah 7 dikurangi 2 ya, 7 dikurangi 2 ya dikali 3 ya. Karena di sini 4 persegi ya, 4 yang dikurangi 2 7 persegi, 7 yang kurangi 2. Gini boleh hasilnya sama. Mengapa ada banyak sekali pernyataan berbeda tetapi jawabannya sama ya? Karena kita memiliki pola berpikir, cara berpikir yang berbeda atau memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan sebuah sistem persamaan. Ya, kita mungkin akan memiliki perbedaan cara mengekspresikan persamaan gitu aja ya, perbedaan cara mengekspresikan persamaan. Dan ini tidak masalah ya kan. Oke. Aljabar dalam kalimat matematika. Sekarang itu tadi pembukaannya. Sekarang kita lihat satu aljabar dalam kalimat matematika. Kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel ya. Variabel itu biasanya kita gunakan di matematika biasanya X ya, Y, Z dan huruf-huruf lain, tapi yang paling sering di matematika kita gunakan XY ya, XY kalau tidak X. Paling sering ya X tentu saja. Itu paling sering kita gunakan. Atau N, itu juga sering kita gunakan di matematika. Bukan berarti huruf yang lain tidak pernah. PH itu juga sering, A, B, C ya sering juga. Tujuan siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf dan variabel. Jadi kita akan mengekspresikan sebuah kalimat menggunakan huruf atau variabel. Kalimat matematika tentu saja ya. Dalam soal-soal di halaman 60 dan 61, nah ini kita di halaman berapa ini? Kita sekarang di halaman 62 ya. Pada soal-soal di halaman 60 dan 61, jika banyaknya persegi bertambah, bagaimana perubahan kalimat matematika yang digunakan untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan? Mari kita cermati. Ya, di sini kita menggunakan persamaan yang paling mudah. Ya, ini paling mudah menurut Pak Ali. Ya, 1 ini dikunci dulu, 3-nya ini yang dikalikan. Ya, di sini 1 tambah 1 kali 3. Karena di sini hanya ada satu persegi. Kalau ada 2 persegi, 1, 2 gitu ya. Nah, di sini 1 tambah 2 kali 3. Ada 3 persegi, 3 kali ininya yang 3. Ada 4 persegi, di sini 4. Jadi enak ya, sesuai antara banyaknya persegi dengan angka yang ada di sini. Nah, pada 3 lidi ya, pada 3 lidi ditambahkan setiap kali pada Q ya. 3 lidi ditambahkan setiap kali menambahkan 1 persegi. Banyaknya lidi yang diperlukan selalu dapat ditentukan ketika banyak persegi diketahui. Kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi adalah sebagai berikut ya. Berpikir matematis, nanti aja kita baca ini dulu. 1 tambah 3 kali banyaknya persegi. Jika banyaknya persegi kita nyatakan sebagai A, maka kalimat matematikanya adalah 1 tambah 3 kali A. Ya, kalimat matematika dengan menggunakan huruf disebut bentuk aljabar. Nah ini, kalimat matematika dengan menggunakan huruf disebut aljabar. Aljabar sendiri ini bahasa Arab ya, jadi memang perhitungan seperti ini dari Timur Tengah dulu. Aljabar di bahasa Inggrisnya jadi algebra gitu ya. Oke, kita membuat berbagai pernyataan matematis dengan mengubah banyak persegi.
Kemudian kita dapat menentukan banyaknya lidi yang diperlukan, dengan demikian kita mampu menentukan bentuk umum. Ya. Pernyataan matematika untuk menghitung banyaknya lidi yang diperlukan 1 tambah 3 kali banyaknya persegi, ya. Nah, ini namanya aljabar. Jadi perseginya sebanyak A kali. Ya, kita biasanya menggunakan X, ya, ini menggunakan A, tidak masalah. Ya, karena kenapa tidak digunakan X? Karena dikira nanti kali ini bentuknya sama dengan X, ya. Nanti di matematika kali seperti ini bisa dihapus. Jadi boleh ditulis 1 ditambah 3A gitu. Jadi saat kita memakai X nggak dikira 1 tambah 3 kali X lah, ini kan 3XX nanti, ya kan, agak merepotkan. Itu alasan kita pakai A, ya, karena kita belum terbiasa menggunakan ini. Nanti kalau sudah terbiasa menggunakan ini bisa 1 tambah 3X gitu, enak, ya. Jadi perkalian boleh tidak tulis, boleh di dalam matematika. Kita lanjutkan. Soal 1, gunakan metode Ki pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi yang dibutuhkan untuk membuat 20 persegi, berapa lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi. Ya, kita punya rumusan, ya, banyak persegi, ya, persegi itu sebanyak 1 tambah 3 kali A, ya kan. Saat 20 persegi, ya, maka nanti banyaknya persegi ini akan sama dengan 1 ditambah 3 kali 20, ya, 1 tambah dalam hal ini 20 kali 3 dan 3 20 kita sudah sama, ya. Jadi hasilnya sama. Secara konsep sebenarnya harusnya 20 kali 3. Nah, cuman karena 20 kali 3 dan 3 kali 20 sama, boleh kita tulis seperti itu. Itu, ya, itu tambahan informasi. 1 tambah 3 kali 20 adalah 60, jadi ini adalah 61. Nah, kalau 30 persegi, ya, maka banyaknya P ini dikasih subscript, ya, namanya 20, ini P30, ya, itu adalah 1 tambah 3 kali 30, yaitu 1 tambah 90 sama dengan 91. Nah, pada kalimat matematika halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara Heru untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah seperti ini: 4 kali 3 min A. Lengkapi penjelasan di bawah ini dengan mengisi, ya, kotak dengan bilangan atau kalimat matematikanya. Kalau kotaknya seperti ini, banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah 4, tentu saja, ya. Setelah membuat persegi pertama, kita menambahkan 3, ya, saya pakai biru juga, menambahkan 3, ya. Jadi ini kita simbolkan A persegi, ya, A dikurangi 1, total segini persegi. Di sini kalau yang biru saja A dikurangi 1. Nah, lidi untuk membentuk persegi lagi, jika persegi pertama tidak disertakan maka ada A persegi. Jadi banyaknya persegi adalah lidi untuk membentuk persegi lagi. Jika persegi pertama tidak disertakan maka ada A persegi, A-1 harusnya. Jadi banyaknya persegi adalah, maka ada A persegi, jadi banyaknya persegi adalah A itu banyaknya persegi, ya. Nah, ini kalimatnya nggak pas ini. Setelah membuat persegi pertama, kita menambahkan 3 persegi. Lidi untuk membentuk persegi lagi. Jika persegi bersama tidak disertakan, maka ada A-1 harusnya. A-1 persegi. Jadi banyaknya persegi adalah 4 tambah banyaknya persegi. Ya harusnya A. Banyaknya persegi kan jelas A di sini. A persegi. Kesimpulannya kalimat matematika untuk menentukan banyaknya persegi adalah jika persegi tidak disertakan maka ada A persegi. Jadi banyaknya persegi. Oh, makanya ini nggak usah diulang 2 kali. Jadi kalimat ini kalau dihilangkan, jika persegi pertama tidak disertakan maka ada A-1 tetap ini, ya, kalimatnya A-1 persegi. Jadi banyaknya persegi adalah A-1 tanpa yang merah, ya, yang biru aja. Kesimpulan kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan adalah 4 tambah 3 kali A-1.
Nah, kali itu boleh tidak ditulis di sini ya. Kali boleh tidak ditulis. Menggunakan pendekatan pada soal 2, ya, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 20 persegi dan 30 persegi bandingkan dengan jawaban 1. Ya, kalau kita lihat untuk 20 persegi, ya, 20 persegi, ya, nanti P20 atau persegi 20, Pak Ali biasa menggunakan simbol ini ya. Jadi angka kecil di bawah ini namanya subscript, yaitu 4 ditambah ya 20 dikurangi 1 kali 3, yaitu 4 ditambah 19 kali 3. Nah, 4 ditambah 19 kali 3 kita hitung ya, lebih tidak enak tuh. Nah, jadinya 19 kali 3 57 ya, sama dengan 61, sama ya kan, tadi juga dapat 61. Dan jika 30 persegi ya sama dengan 4 tambah ya 30 dikurangi 1 kali 3 sama dengan 4 tambah 3 nya taruh depan boleh, belakang boleh, kan komutatif perkalian ya. 19 29 ya, 29 kali 3, ini 4 ditambah, coba 29 kali 3, 29 kali 3 sama dengan 87 ya, akan menjadi 91, dan hasilnya sekali lagi sama ya kan. Oke, dengan menggunakan metode Hi pada halaman 62, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan membentuk A persegi dinyatakan sebagai 1 tambah A kali 3, banyak lidi yang didapat dinyatakan sebagai 1 tambah 3 kali A. Boleh ya, boleh dinyatakan juga dalam 1 tambah 3A gitu aja. Dengan kata lain, pernyataan matematika dengan menggunakan huruf berperan sebagai cara untuk menentukan banyaknya lidi, menyatakan hasil perhitungan. Ya, lebih enak ya, lebih singkat. Jadi kalimat yang panjang kita singkat dengan bentuk seperti ini aja. Dengan menggunakan soal 2, kamu telah menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi. Kalimat matematika dengan menggunakan huruf membuat kita mampu menemukan banyaknya lidi yang diperlukan berapapun banyaknya persegi yang diminta ya, karena kita sudah membuat persamaannya, membuat rumusnya ya. Nah, ini kita sebut sebagai rumus ya. Ya, kita mengenalnya sebagai rumus. Dapatkah kamu menyatakan hubungan berbagai besaran dengan menggunakan huruf? Bisa ya. Dapatkah kamu menyatakan hubungan berbagai besaran dengan huruf besar? Bisa saja, bisa. Siswa mampu menjelaskan hubungan antar besaran dengan menggunakan bentuk aljabar. Ya, misalnya ini, kita dapat menyatakan berat 5 kotak masing-masing beratnya adalah A kilogram sebagai 5 kali A. Jadi A kilogram tambah A kilogram tambah A kilogram tambah A kilogram. Kalau kita tambahkan semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka akan menjadi 5A kilogram ya. Tentukan total berat kotak contoh 1 masing-masing beratnya adalah 12, tinggal 12 kali 5 ya. Jadi berat sama dengan 5 kali di sini 5, kalau di sini 12 ya, 12 kali 5. Jika masing-masing beratnya, oh ya, berat 5 kali 12 ya. 5 kali 12 sudah 60 kg. Oke, nyatakan besaran-besaran berikut dengan menggunakan bentuk aljabar. Total harga 8 satuan jika masing-masing harganya X rupiah. Ini jawabannya adalah 8X, ya, gitu ya. Kembalian yang diterima ketika membeli harga A rupiah, ya. Lebih enak di sini kita kasih variabel lain ya, variabel harga. Jadi total harga sama dengan 8X gitu ya. Total harga ini kita simbolkan H misalnya. Kembalian ini kita simbolkan K misalnya. Yang diterima ketika membeli barang seharga A rupiah, ya, maka kembalian sama dengan uang selembar 1.000 rupiah. Kembalian yang diterima ketika membeli harga A rupiah, kembaliannya adalah 1.000 dikurangi A, 10.000 ya dikurangi A. Panjang sepotong pipa ini saya simbolkan P.
Panjang sepotong pipa yang diperoleh dengan memotong pita dengan sepanjang X meter menjadi 4 bagian yang sama, maka panjang adalah X dibagi 4. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Berapa biaya total untuk membeli A pensil? Ya, pensilnya ada A, ya, total membeli A pensil, banyaknya pensil ini ya. Banyak pensil adalah A, yang masing-masing harganya adalah Rp6.000, dan B buku, ini banyaknya buku yang masing-masing harganya Rp1.000. Jadi biaya total, ya, biaya ini akan sama dengan 6.000 kali banyaknya pensil. Banyaknya kan A, berarti 6.000 A ditambah B buku yang masing-masing 10.000. Jadi 10.000-nya dikalikan B, 10.000 dikali B, 10.000 B gitu ya. Atau dikali B gitu juga boleh, dikali. Enggak juga enggak apa-apa ya. 10.000 B. Misalnya mau ditulis 6.000 kali A tambah 10.000 kali B, boleh ya. Ditulis ini boleh, ditulis ini juga boleh, enggak ada masalah. Oh, ini sudah dikerjakan di buku ya. Harga A pensil harganya adalah 6.000, adalah A kali 6.000. Di sini kasih kali ya. A-nya ini ditaruh di depan, ditaruh di belakang sama saja, boleh. Harga B buku, harga satunya 10.000 adalah B kali 10.000. Jadi total harga yang dinyatakan sebagai A kali 6.000 dan B kali 10 jawab ya. Jadi 6.000 A tambah 10.000 B rupiah. Oh, ternyata pada akhirnya A dan B-nya ditaruh di belakang dan tidak dikasih kali. Ya, boleh seperti ini. Oke. Tentukan harga 5 pensil dan 3 buku pada contoh 2. Ya, 5 pensil harga, maka di sini harga akan menjadi 5 kali 6.000 ditambah 3 buku, 3 kali 10.000. Ya, 5 kali 6.000, 5 kali 6 ada 30, berarti 30.000 ditambah 3 kali 10.000 adalah 30.000 juga, totalnya adalah 60.000 ya, 60.000. Kalau kita menyatakan uang ya, jadi biaya ya ada dikasih RP ya, RP 60.000,00 ini sebagai sennya ya, jadi nulis uang itu seperti ini. Nyatakan besaran-besaran berikut menggunakan bentuk aljabar ya. Total harga X perangko masing-masing Rp520 dan Y perangko masing-masing ya. Jadi total harga kita bisa juga TH misalnya ya. Total harga enggak masalah ya, simbol ya. Total harga saya simbolkan TH. Total harga berarti X perangko masing-masing 520, berarti 520X ditambah dan Y perangko 820, berarti 820Y ya. Berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang seberat B gram. Berat 3 barang A dan sebuah barang. Lah ini 3 barang kok A. Wah, ini gimana maksudnya? Berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang. Oh, 3A tambah B ya. Ini berat total ya. Ini adalah 3A ditambah sebuah barang tambah B gitu aja. 1 kali B tulis B gitu aja. Oke. Dengan menggunakan huruf kita dapat menyatakan hubungan antar besaran dengan bentuk aljabar. Ada aturan dalam menuliskan bentuk aljabar, mari kita selidiki aturan-aturan tersebut. Nah, oke, kita lihat. 2. Menuliskan bentuk aljabar. Siswa mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian. Banyak materai dalam satu lembar adalah A buah ya, banyak materi dalam satu lembar adalah A buah. Nyatakan banyaknya materi pada gambar samping dalam bentuk aljabar. 3 materai ya, di sini banyak materai dalam satu lembar adalah A buah. Dalam satu lembar ada A buah.
Nyatakan banyaknya materi pada gambar di samping dalam bentuk aljabar. Aturan berikut untuk menyatakan perkalian bentuk aljabar. Ini mungkin dikerjakan buku ya. Nah, cara menyatakan perkalian dalam bentuk aljabar, tanda X bisa dihapus. Ketika menginginkan huruf, tulislah bilangan di depan huruf, ya, di belakang itu huruf, ya. Banyaknya materi dalam satu lembar adalah A buah. Nyatakan banyak materi pada gambar. Ada 3 materi, 3A ya. Berarti 3A. 3A gitu aja. Ya, jadi banyak materi adalah 3A. Biasanya kita kasih simbol apa lah, banyak materi BM misalnya. Contoh, 3 kali A adalah 3A, B kali A adalah AB. Ya, biasanya A didahulukan daripada B, kita mengikuti alfabet. Biar apa? Biar rapi. Ya. X kali min 4 adalah min 4X. X kali 6 kali Y 6XY, ingat ya. Jadi X didahulukan terhadap Y karena urutan X itu lebih dulu. Z di belakangnya lagi. Ya, 10 ya dikurangi A kali 2 adalah 10 2A gitu ya. Dan ini ada lagi B kali A, ini sudah tadi ya. X tambah Y kali 2. 2-nya ini taruh di depan. Jadi di sini namanya koefisien ya, ditaruh di depan ya. Angka ini namanya koefisien. Dan ini namanya variabel. Ya, jadi koefisien ditaruh di belakang, baru variabel ditaruh di belakangnya. Nah, sekarang nyatakan besaran-besaran berikut menggunakan bentuk aljabar. Ya, ini akan sama dengan 12x. Ya. Ini akan sama dengan 7A. Ini akan menjadi min 5A. Ya. Dan ini akan menjadi 2/3Y. Kita biasakan gitu. Ini akan menjadi 0,4X. Ini akan menjadi X-nya didahulukan ya, 10XY. Ya, 10-nya ya, koefisien didahulukan ya, XY. Kemudian ini akan menjadi bawahnya saja min 8 dalam kurung A min B ya, biasanya kita gitu. Ini akan sama dengan 6x min 3. Ini akan sama dengan 2x tambah 3y. Oke. Jika 1A dituliskan sebagai A ya, 1 boleh tidak tulis ya, angka di depan A dihapus. Jika minus dituliskan minusnya ya, minus 1A ya, tulis cukup minus A gitu aja. Akan tetapi untuk 0 tetap tulis 0 ya. Jika 1 kali A ya A, min 1 kali A min A. Oke, kita lanjutkan. Nyatakan bentuk perkalian berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. 1 kali X ya cukup X saja. Min A kali min 1 kali B cukup menjadi min AB. Ini akan menjadi cukup menjadi min 0,1Y. Soal nomor 3. Nyatakan kalimat-kalimat berikut dengan bentuk aljabar dan gunakan aturan penulisan aljabar. Panjang total X gulungan pita masing-masing panjangnya 2 meter. Ya. Nyatakan kalimat berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Gunakanlah aturan penulisan bentuk aljabar. Panjang total X ya. Ini akan panjang total, misalnya kita tuliskan PT gitu ya. PT panjang total adalah 2x ya, panjang total ini kita simbolkan PT misalnya. Berat total kita simbolkan BT misalnya, maka BT itu akan sama dengan sebuah kotak cukup A dan 5 buah kotak masing-masing berat B tambah 5B. Seperti itu. Kita lanjutkan cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Nyatakan besar-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Luas persegi dengan sisi ACM ya, dalam bentuk aljabar maka menjadi A kuadrat ya. Nah, seperti itu. A kali A toh. A kali A. Nah, ini boleh A kuadrat. Volume kubus ya, volume adalah ini luas ya. Volume adalah A kali A kali A. Nah, ini boleh kita A pangkat 3. Nah, seperti itu. Kita telah menyajikan 5 sebagai 5 kuadrat, 5 kali 5 kali 5 sebagai 5 pangkat 3. Kita juga dapat menyatakan A kali A sebagai A kuadrat dan A kali A kali A adalah A pangkat 3. Nah, ini namanya eksponensial. Ini eksponen atau pangkat. Ya, A-nya sendiri ini adalah pokok atau base. Ya.
Aturan berikut ini berlaku dalam menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan bentuk aljabar. Kita dapat menyatakan bentuk aljabar sama dengan perpangkatan dalam bentuk eksponen dan dalam menyatakan bilangan-bilangan. Ya, dapatkah kita menulis a pangkat 1 dan a pangkat 0? Ya, a pangkat 1 ya cukup a gitu aja. A pangkat 0 nggak apa-apa, tetap a pangkat 0, nilainya akan menjadi 1 tadi. Boleh dinyatakan a pangkat 0, boleh ya, boleh. Atau bisa, atau dapat ya. Terserah mau ya pakai kalimat apa. Penting cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen. Ya, contoh x kali 3 ya 3x kuadrat. Ya, x-nya ada 2. Ya. Di sini a-nya ada 3 ya, a pangkat 3, min 1-nya tetap diikutkan. Di sini a-nya 3 kali, b-nya 2 kali, a pangkat 3, b-nya pangkat 2 kan gitu. Nyatakan pernyataan berikut dengan menggunakan eksponen. Ya, kita gitu aja. Nah, jadi a-nya ada 2 ya, 1, 2, berarti ini akan menjadi 7a kuadrat. 7-nya didahulukan. Ini menjadi x-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada minusnya, minusnya taruh depan. Ya, baru 2, terus x-nya 1, 2, 3, berarti x pangkat 3. Dan di sini x didahulukan terhadap y ya, x-nya ada berapa? 1, 2. Jadi x pangkat 2, y-nya ada berapa? Y-nya ada 1, 2, 3, berarti Y pangkat 3, seperti itu. Nyatakan pernyataan berikut dengan menggunakan pertanda kali. Ini akan menjadi min 8 ya dikali X. Nah, seperti itu. Ini akan menjadi 3 dikali A ditambah 5 dikali B. Ini akan menjadi 4 dikali Y dikali Y. Nah, X dan dikali ini mirip ya kalau tulisan tangan. Ya, ini tidak enaknya. Cara menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan. Ya, lompatan pertama sejauh A cm dan lompatan kedua sejauh B cm. Nyatakan rata-rata 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Gunakan aturan penulisan bentuk aljabar berikut untuk menyelesaikannya. Cara menyatakan hasil bagi dalam bentuk aljabar digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pecahan. Ya, bentuk pecahan. Ya. Di dalam aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan ya, bukan. Jadi kita biasa per, ya. Ini biasa kita per. Ya. Per. Ya. A tambah B bagi 2, A tambah B per 2. 5 bagi A, 5 per 2. X bagi min 4 ya 5 per min 4 atau min X per 4 ya. Jadi seperti itu. X bagi 3 sama dengan X dikali sepertiga atau X per 3 dapat dinyatakan sebagai sepertiga X. Dengan cara yang sama kita dapat menyatakan A tambah B per 2 ya. Nyatakan berikut dengan menggunakan aturan bentuk aljabar ya. Aturan bentuk aljabar ini akan menjadi X per 6. Ini akan menjadi A per B. Ini di bawahnya aja. Ini akan menjadi X min Y per 5. Ini akan menjadi sini aja. Ini akan menjadi A per min 7 atau langsung di sini min dari A per 7 sama saja. Ya, ini adalah hasilnya. Nyatakan besaran-besaran berikut dengan dalam bentuk aljabar, gunakan aturan penulisan bentuk aljabar yang sesuai. Nah, ini dari kalimat menjadi kalimat biasa menjadi kalimat matematika. Panjang sepotong pita ya yang diperoleh dengan menggunting satu gulung pita yang panjangnya A meter menjadi 5 bagian yang sama yaitu A per 5. Ya, ini akan menjadi A per 5. Ya, atau panjang sama dengan A per 5 ya. Panjang kita simbolkan P misalnya. P enak gitu. Lebar kita simbolkan L. Lebar 4 persegi panjang yang panjangnya XCM dan luasnya 20 cm. Ya, jadi lebar persegi panjang, lebar itu luas dikurangi dibagi panjang. Jadi lebar sama dengan luasnya 20 dibagi panjang. Dibagi panjangnya adalah X. Jadi luas adalah panjang kali lebar
Ini lebar itu L gini aja. Luas adalah panjang kali lebar. Maka lebar ini adalah luas dibagi panjang seperti ini ya. Di sini panjangnya X ya. Rata-rata panjang kotak yang beratnya masing-masing A kilogram, B kilogram, dan C kilogram. Ya, maka rata-rata itu biasa kita simbolkan X bar. Ya, ini adalah rata-rata. Ya, X bar. Ini adalah A ditambah B ditambah C dibagi 3. Ya. Nyatakan pernyataan berikut menggunakan tanda pembagian. Nah, ini kalau dalam pembagian ya A dibagi 7. Ya, ini adalah dalam kurung ya. Ingat kasih dalam kurung ya. Tambah Y dibagi 3. Ini akan menjadi X dibagi 9 dikurangi Y dibagi 5. Ya, seperti itu ya. Cara menyatakan besaran. Berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam? Ya, dengan kecepatan 80 km per jam, berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya adalah A? Ya, waktunya adalah A. Ya, kita telah mempelajari hubungan antara kecepatan jarak SD ya. Di SD maksudnya, kecepatan jarak dan waktu. Dengan S adalah jarak. Kita punya rumus S sama dengan V kali T. Ya. S itu adalah jarak, space, velocity atau kecepatan, time atau waktu. Ya, jadi mau nulis time terus nulis waktu jadi kacau. Waktu dari time ya bahasa Inggris. Oke, contoh 4. Mia berjalan 1500 meter, ini adalah S-nya. Berjalan 1500 dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan, ini adalah V-nya, 70 per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Maka jarak adalah tadi kecepatan kali waktu. Waktunya dalam bentuk A, ya 70 A. Ya. S sama dengan 70A. Atau 1500 sama dengan 70A ya. S-nya kan 1500. Jadi 1500 sama dengan 70A. Mia berjalan 1500 sama dengan berapa jarak Mia setelah A menit? Hah? Wah, ini kacau. Ya bener tadi berarti. Ya, jadi S sama dengan, jadi ini enggak dipakai ya. 1500 ini maksudnya data ini enggak dipakai, adalah 70A. Nah, cukup gitu aja. Kita lanjutkan. Jarak antara Mia ke sekolah adalah selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang ditempuh. Ya, di sini 1000. Ya. Di sini 7A masih ada kekurangan. Jadi jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 per menit adalah 70 kali A. Jadi jarak Mia ke sekolah adalah sisanya yang ditanyakan ternyata ya. Di sini Pak Ali melakukan kesalahan sedikit, salah analisa. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit? Ya, jadi yang setelah ditempuh 70A, jarak aslinya adalah 1500. Ya, 1500 dikurangi 10A jarak Mia. Jadi aslinya jaraknya kan 1500. Ya, yang sudah ditempuh 70A, ya, gitu maksudnya ya. Gagal mencerna soal. Untung tadi bukan ada jawabannya di sini untungnya. 1500 dikurangi 70A meter. Contoh 4 ya. Pada contoh 4 tentukan jarak Mia ke sekolah setelah berjalan 12 menit ya. Jadi jarak sama dengan rumusnya kan ini ya. Jadi 1500 dikurangi 70 kali ya 12. Maka 1500 dikurangi, kita kalikan
70 kali 12. 12 kali 70 sama dengan 840. Ya, ini sama dengan, langsung aja kurangi 1500 ya. Biar enggak kita tulis lagi tapi hasilnya minus. Kita pluskan 660. Nah, satuannya apa? Meter. Ya, meter. Ini dalam meter ya, meter. Nyatakan besaran-besaran berikut dengan bentuk aljabar. Jarak ditempuh setelah A menit dengan kecepatan 60 meter. Maka jarak ya, jarak biasa kita simbolkan S ya. S itu adalah 60A. Waktu yang diperlukan untuk menempuh X kilometer ya dengan kecepatan 4 km per jam ya, kita punya rumus S sama dengan V kali T ya. Maka kalau waktu yang dicanakan adalah S dibagi V ya, kecepatannya 4 ini ya, maka waktu yang dibutuhkan adalah jarak tempuhnya adalah X ya, dalam kecepatannya adalah 4. Nah seperti ini kecepatan ketika, nah kalau ditanyakan kecepatan adalah S bagi T ya, maka kecepatan adalah S 1200 dibagi V, T nya adalah A menit. Jarak yang tersisa, nah jarak sisa ya, nah inilah enak. Jadi jarak sisa JS ya, setelah 2 jam menempuh perjalanan dengan kecepatan X kilometer yang panjangnya 140, berarti 140 dikurangi ya 2X. Nah, seperti itu caranya. Jarak sisa di sini saya simbolkan JS. Berapa orangkah 5% dari 200 orang? Tinggal kalikan ya. Jadi 5% ini adalah 5 per 100 ya. Jadi 5% dari 200 orang ya 5 per 100 dikali 200. Nolnya bisa dicoret ya. 5 kali 2 adalah 10. 40% dari 5000, 40 per 100 kali 5000 ya, nolnya bisa kita coret, sama-sama kita bagi 100, 100 nya habis, ini nolnya hilang 2 ya, tinggal 4 kali 5 20, tadi ada 2 nol ya, disimpan, taruh lagi 2000 berarti. Oke, pada bulan Juni 30% pengunjung akuarium raksasa adalah anak-anak ya. Jika ada X pengunjung ya, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium ya, berarti ya pengunjung anak PA ya. Berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium, anak-anak itu kita simbolkan PA ya. Pengunjung anak-anak adalah 31 per 100 dikali X, 30 per 100 X, atau boleh 0,31 X, boleh seperti itu. Banyaknya anak yang mengunjungi akuarium raksasa pada bulan Juli dapat dinyatakan sebagai seperti ini, 30 per 1 X ya, atau 0,31 X, itu boleh. Jika kita menyajikan persentase dalam bentuk desimal, bagaimana kita menyatakan banyaknya orang ya? Ya ini tadi, kalau dalam bentuk desimal adalah 0,31 X. Ya ini adalah jawaban untuk Mas siapa ini? Mas Berdasi. Oke. Pada contoh 5, berapakah banyaknya anak-anak jika total pengunjung 1400? Jadi pengunjung anak ya itu ada, tadi rumusnya bagaimana ya. Nah ini 0,31 ya, 31 per 100 ya, ini ya 31 per 100 dikali 14.000 1400 maaf ya. Nah ini tinggal nyoret serut ya, sama-sama bagi 100, tinggal 31 dikali 14 ya. Ini sudah waktunya kita gunakan kalkulator. 31 kali 14, 31 kali 14 jreng 434 anak. Oke, nyatakan pernyataan berikut dengan menggunakan bentuk aljabar. 9% dari X gram
yaitu 9 per 100 X gram. Ya. 2% dari Y rupiah 12 per 100 Y. 3% dari A orang 3 per 100 A. Kita kembali pakai warna merah. Ini geser dikit. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di tahun 2013, produsen beras utama di Jawa adalah Cianjur yang memproduksi 7,7% produksi nasional. Jika kita menyatakan jumlah beras yang dihasilkan 2013 adalah X ton, berapakah yang dihasilkan Cianjur? Maka Cianjur akan menghasilkan 7,7 per 100. Ini mana? X. Nah, cara menyatakannya gitu ya. Jadi produksi Cianjur. PC produksi Cianjur. Sebuah toko memberikan potongan 20%. Berapakah harga suatu barang jika harga normalnya adalah, kalau potongan caranya ngitung seperti ini ya. Jadi harga sama dengan harga dikurangi potongannya, dikurangi 20 per 100 ya, dikali A, seperti itu ya. Sebuah sekolah menengah pertama dengan X siswa tahun lalu, ini kan potongannya, ini harganya gitu ya, ini potong diskonnya, terus ini adalah harga aslinya, jadi harga asli dikurangi diskon ya. Oke, nomor 3 sekarang. Sekolah menengah pertama SMP dengan X siswa tahun lalu, tahun ini meningkat 3%. Berapakah banyak siswa tahun ini ya? Maka siswa itu akan sebanyak meningkat 3% ya. X ditambah ya, ditambah meningkat ya, tambah 3 per 100 dari X. Oke, hitunglah luas jajaran genjang JJRGJ. Hitunglah luas jajaran genjang dengan alas 10 ya, alasnya 10, tinggi 6. Hitung luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sama dengan alas dan tinggi jajaran genjang ya. Jadi jajaran genjang luas ya, luas sama dengan jajaran genjang itu alas kali tinggi ya, atau AT. Nah gitu ya, alasnya adalah 10 ya, tingginya adalah 6 ya, 60 cm persegi. Ingat ya, satuannya adalah kuadrat, karena cm dikalikan cm kan cm kuadrat kan gitu. Kita membacanya cm persegi. Karena luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi, maka luas jajaran genjang luas adalah alas kali H ya. Dapat nyatakan AH cm persegi. Nyatakan luas berikut dengan bentuk aljabar. Sebuah segitiga dengan alas A cm dan tinggi H cm, maka luas ya, luas segitiga, nah, Pak Ali biasa menggunakan simbol ini ya, adalah setengah kali alas kali tinggi. Tingginya adalah H di situ ya. Jadi luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajarnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali tingginya adalah H ya. X nya enggak usah, kalinya enggak usah, langsung A tambah B dikali H. Ini biar dikasih kurung boleh, enggak boleh ya. Mau dikasih kurung gini boleh, enggak pun enggak apa-apa, kan di atasnya per ya. Oke. Menyatakan bentuk aljabar. Harga karcis masuk kebun binatang adalah X rupiah untuk orang dewasa dan Y rupiah untuk pelajar. Harga karcis untuk orang dewasa dan 7 pelajar adalah 2 tambah 7Y ya. Ini dewasa dan ini untuk, sebentar, 2 orang dewasa, dewasanya 2 dan pelajarnya 7. Y rupiah untuk pelajar. 2 orang dewasa, X adalah orang dewasa ya, betul ya. Untuk pelajar. Oke. Berdasarkan contoh 7 tentukan makna dari 5X ya. 5X adalah ada 5 orang dewasa, 5 orang
dewasa ya, yang masuk kebun binatang, atau harga karcis untuk 5 orang dewasa gitu aja. Harga karcis untuk 5 orang dewasa. Harga karcis untuk 5 orang dewasa. Ini harga karcis untuk ya 1 orang dewasa dan 14 pelajar. Nomor berikutnya, nomor 70 ya. Saya bersepeda dari rumah ke perpustakaan dengan kecepatan 250 meter per menit ya. Ini adalah V, kecepatan. Pada jarak A meter ini adalah S ya. Jaraknya, kemudian dilanjutkan berjalan. B meter ini adalah S, ini adalah anggap saja S1, ini S2 ya, karena ada 2. Dengan kecepatan 40 meter per menit, ini berarti V1, ini adalah V2. Menyatakan apakah kalimat matematika di ini sebutkan satuan besarnya A tambah B ya, jarak ya, total jarak yang saya tempuh. Menyatakan apakah kalimat matematika di bawah ini sebutkan satuan besarnya ya, total jarak yang saya tempuh, satuannya dalam meter. Kalau di sini S sama dengan V dibagi T ya, dengan V adalah kecepatan. Di sini kecepatan ada di bawah ya. S sama dengan V kali T S sama dengan V kali T, maaf. S sama dengan V kali T. Kalau V-nya ada di bawah berarti waktu. T sama dengan S dibagi V. Ini adalah V ya. Di sini adalah V, di sini adalah S per V. Jadi ini menyatakan waktu. Menyatakan apakah kalimat matematika di bawah ini waktu perjalanan ya, yang pertama dengan kecepatan, waktu perjalanan ya dengan kecepatan 250 meter per menit, dilanjutkan ya, dengan kecepatan 40 meter per menit. Oke. Perhatikan persegi panjang pada gambar di samping. Jelaskan bentuk matematika berikut ini dan sebutkan satuannya. Di sini A, di sini meter. Ya. Perhatikan persegi panjang pada gambar samping. Jelaskan bentuk kalimat matematika berikut dan sebutkan satuannya. Oh ya, ini satuannya sudah ya tadi ya. Satuannya dalam meter atau M. Ya, oke. Ini ada A di sini, 3A ini adalah luas ya, 3A adalah luas. Jelaskan bentuk matematika berikut. Ini adalah luas, menyatakan luas. Satuannya meter persegi. 2 ditambah ini keliling. Ini keliling, menyatakan keliling. Ya, satuannya meter. A tambah A, 3 tambah 3. Ini keliling juga, keliling. A ini kan 3 juga ya, ini A juga. A ditambah 3 tambah 3 adalah keliling. Persegi panjang.
Ini keliling persegi panjang ya, sama ini tak gambar aja biar panjang ya dalam meter atau M. Marilah kita mencoba meletakkan beberapa bilangan dalam bentuk matematika. Pada soal 17, 2 dan 3 besarnya sama. Apakah ada cara yang lebih baik dalam menyatakan bentuk aljabar? Mungkin aja. Ya. Kita lanjut. Cermati. Dapatkah kita menggunakan A pangkat 1 dan A pangkat 0? Dapat aja. Ya. Kita dapat menyatakan hasil dari huruf-huruf yang sama dengan menggunakan eksponen. A kali A adalah kuadrat, A kali A adalah A kali 3. Dapatkah kita menggunakan 1 dan 0 sebagai eksponen dan menuliskan A pangkat 1 dan A pangkat 0? Secara konsep bisa, kenapa tidak? Ya, seperti ditunjukkan pada gambar samping. Eksponen bertambah 1 artinya dikalikan dengan A. Jadi menurunkan eksponen 1 membagi dengan A. Ya. Kalau dibagi A turun, dibagi A. Kalau dikali A semakin naik ya, gitu ya. Mari kita pikirkan min 1 sebagai eksponen. Kapankah eksponennya menjadi negatif? Apa artinya? Ini artinya adalah 1 per A. Ya. Kalau negatif dibagi. Kalau semakin naik kan semakin dikali. Kalau dibagi min 1. Oke, bagian ketiga, substitusi bentuk aljabar. Siswa mampu menentukan substitusi bentuk aljabar dengan mengganti huruf dengan bilangan. Ya. Berdasarkan soal halaman 60 dan 61, banyak lidi yang diperlukan untuk membuat persegi berdampingan dapat dinyatakan sebagai 1 tambah 3A. Dengan menggunakan kalimat matematika, hitunglah banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 50 persegi. Caranya tinggal 1 tambah 3 kali 50. Ya kan, 1 ditambah 3 kali 50 adalah 3 kali 5 itu 15, 150, 151. Nah, kalau ada rumusnya enak ya kita. Mengganti huruf dengan bilangan dalam bentuk aljabar disebut mensubstitusi ya. Ini huruf ya kita ganti angka. Itu namanya mensubstitusi. Ya, hurufnya boleh dibalik ya, terus kemudian diganti angka. Oke, kita lanjutkan. Ini harusnya 3 ini ya. Hanya 50 ini 3 harusnya. 3 kali A. Berarti di sini 1 tambah 3 kali 50 gitu. Ini ada salah ketik sedikit. Tentukan nilai X 3X min 5 untuk X sama dengan 2. Kita tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan 3X min 5 untuk X sama dengan 3 ya, dalam kurung dikalikan min 2 terus dikurangi 5. Maka 3 kali min 2 adalah min 6, dikurangi 5 adalah min 11. Ya. Oke. Gunakan tanda kurung untuk substitusikan bilangan negatif ya. Kalau nggak dikasih tanda kurung nanti menjadi 3 dikali min 2. Ini nggak apa ya, membuat bingung. Apalagi disandingkan saja 3 dikali min 2 ya, dikira 3 kurangi 2. Jadi harus ada kurungnya biar gamblang. Hitunglah nilai untuk X sama dengan 5, lalu hitung kembali untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 5 saya hitung pakai warna merah ya, maka ini akan menjadi min 8 dikali ya 5 ya. Ini akan menjadi min 8 kali 5 adalah min 40. Kalau dikalikan 5 berarti 4 dikali 5 ya tambah 7 ya. 4 kali 5 adalah 20 tambah 7 adalah 27. 16 ya, 16 dikurangi 2 dikali 5. 2 dikali 5 bisa 2 dalam kurung 5, itu boleh ya. Menjadi 16 dikurangi 10 menjadi 6. Ini kalau kita masukkan akan menjadi 5 dikurangi 5 dibagi 2 ya, sama dengan 0 dibagi 2, 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, sekarang kalau diganti min 3 bagaimana? Diganti min 3, maka
ini akan sama dengan min 8 dikali min 3. Ya, boleh tanda kalinya dihilangkan seperti ini. Ini artinya dikali. Min 8 kali min 3 adalah plus ya, 24. Min kali min adalah plus. Ini akan sama dengan 4 dikali min 3 ditambah 7. 4 dikali min 3 adalah min 12 ditambah 7 akan menghasilkan min 5. Diganti min 3, ini akan menjadi 16 min 2 dikali min 3. Min kali min plus ya, 16 plus 6 ya akan menjadi 22. Di sini akan menjadi min 3 min 5 dibagi 2 ya. Ini akan menjadi min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Hitunglah nilainya untuk A-nya sepertiga sekarang. A-nya sepertiga menjadi min 12 ya, dikali 1/3 ya, kali boleh tidak dituliskan, langsung saja 12 dengan sepertiganya kita bisa coret ya, bisa coret ya. Ini akan menjadi 4 ya, karena di sini boleh juga ditulis seperti ini ya, sama dengan min 12 dibagi 3 sama dengan min 4 ya, gitu boleh juga. Ini akan jadi 9 dikali 1/3 ya, dikurangi 2. Jadi ini boleh dicoret dapat 3 gitu ya. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Karena pernyataan seperti ini ya, 9 dikali 1/3 ini bisa menjadi 9/3. Jadi dicoret dapat 3 ya, ditambahkan di sini juga tidak apa-apa sih. 9 dibagi 3 ya, dikurangi 2, ini dibagi dapat 3 gitu. Jika X min 7, maka nilai dari min X dan X kuadrat adalah sebagai berikut. Min X ya adalah min 1 kali X, yaitu min 1 kali min 7 adalah 7. Kalau X kuadrat adalah min 7 dikuadratkan min 7 kali min 7 adalah 49. Kita lanjutkan ini. Hitunglah nilai dari bentuk aljabar berikut untuk X sama dengan minus 4. Berarti minus dikali minus 4. Minus kali minus adalah plus ya, di 4. A kuadrat ini akan menjadi minus 4 kuadrat menjadi 16 ya, min 4 kali min kali min plus ya. Kalau ini ya, ini akan menjadi min 2 ya dikali ya minus 4 kuadrat menjadi minus 2 dikali 16 menjadi minus 32. Kita lanjutkan. Hitunglah nilai dari 2X tambah 4Y ya untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan Y sama dengan min 5. X nya dimasukkan 3, Y nya dimasukkan min 5, gitu aja ya. Nah, mari kita hitung. Hitunglah nilai berikut untuk X sama dengan min 2 dan Y nya sama dengan 4. Jadi 2 ya dikali min 2 ditambah 5 dikali 4 menjadi min 4 ditambah 20 sama dengan 16. Ini juga 3 dikali min 2 dikurangi 4 dikali 4. Min kali plus minus ya, minus 6, minus kali plus juga minus 16. Ini akan menjadi minus 22. Ini adalah min 2 kita kuadratkan min dari 4 ya, min 2 kuadratkan adalah 4, 4 min 4 adalah 0. Kita lanjutkan. Kecepatan suara bergantung pada angin dan suhu. Jika suhu T, kecepatan suara dapat dinyatakan sebagai berikut dalam meter per detik. Jika suhunya 10 derajat ya dinyatakan 3,1,5 kali 0,6 kali 10 sama dengan ini. Ini contoh ya. Nah, sekarang ulang tahun Jakarta diperingati dengan pesta kembang api di Monas. Ketika menyaksikan dari rumah, suara kembang api terdengar tepat 2 detik. Ya, ini waktunya ya. T-nya 2 detik. Ya, 2 detik setelah sinar kembang api terlihat. Suhu di udara hari itu adalah 30 derajat Celcius. Tentukan jarak dari Monas ke rumah. Kecepatan ya, kita sudah punya rumusnya 331,5
tambah 0,6 ya. Di sini tepat 2 detik ya. Di sini tepat 2 detik dimasukkan, di sini dikalikan 2. Ya, maka kecepatannya adalah 331,5 ditambah 0,6 kali 2 adalah 1,2. Ini akan menjadi 332,7. Ya, jarak ya S sama dengan V dibagi T. S V kali T, ya ampun, maaf, kali T. Yang ditanya adalah jarak ya, S sama dengan V dikali T. Ya. Jaraknya ya adalah bentar. Ini suhu harusnya dimasukkan T 10 derajat. Ini bukan 2 ya, maaf. Yang dimasukkan adalah suhu harusnya. Nah, ada keliru. Ini harusnya yang dimasukkan suhu, bukan 2-nya. Dimasukkan adalah suhunya, suhu dalam hijau ya. 30 derajat Celcius ini harusnya. Ya, dikali 30. Maaf ya. Ada kesalahan makanya loh. Kok ada nih. Ya, oke. Kita lanjutkan. 331,5 ditambah 18. Ya. 5,8 tambah 1 adalah 9. 3 tambah 1 adalah 4. 349,5. Nah, S sama dengan V kali T. V-nya sudah tahu, T-nya adalah 2 detik ini. S sama dengan V kali T, V-nya adalah 349,5, waktunya adalah 2 detik. Nah, ini loh yang baru benar. 349,5 ya kali 2. 699 meter. Ya, dalam meter ya. Ini meter per detik. Ya, oke. Kita pastikan ya. Nanti keliru kilometer. Mari kita periksa, akan kita kerjakan di video selanjutnya. Pak Ali juga capek dari tadi ngomong. Kita sampai halaman 73 ya. Ini adalah akhir video kita. Ingat ya, untuk kelanjutannya bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.